Kenapa ini jadi pilihan smart buat mulai trail run? Halo guys, Dimas sini, dan kali ini kita bakal mulai bahas trail run. Dimana di tangan gue adalah sepatu 910 Yuza Mars J0. Ini adalah sepatu yang boleh dibilang lah ya, sejuta umatnya orang-orang yang baru mulai trail run. Dan itu bukan hal yang buruk. Ini adalah pilihan smart kalau kalian mau ngabisin uang yang terbatas tapi pingin mulai trail run. Kenapa? Alasannya langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dari dia, 910 Yuza Mars J0. Langsung aja kita mulai bagian layer A-nya ya. Gue mau kasih tau kalian, ini buat bagian liningnya, ini memang jebol di tes kita. Tapi kita harus tahu nih ya, ini salah satu lining yang paling enak, paling ngunci. Dan nyaman nguncinya juga di sepatu trail di harga terjangkau yang ada di market sekarang. Izinkan gue mendalami lebih lanjut. Kalau kalian pernah pegang, ini busanya memang cukup tebal. Dan ini juga cukup gak keras, agak kaku, ya wajar karena memang tebal. Tapi inilah yang kita butuhkan. Karena apa? Faktanya nanti ketika kita udah terjun ke lapangan, udah lari nih ya, kita butuh ankle-nya dikunci dengan baik, heel-nya dikunci dengan baik. Dan ini adalah sepatu yang dari ngomongin upper aja nih ya, kita pegang, kita lihat, kita cobain, udah langsung kerasa ini approve. Nah, nanti gue akan bahas di layer C ya, nggak usah terlalu dalam dulu di sini sekarang lah. Kita move dulu. Ada hal menarik lain yang dimana kalau kalian lihat ini nih. Nah, ini material uppernya ternyata ada gambar-gambar kayak peta gitu. Gue nggak tahu ini gunung apa, tapi ini detail yang cukup manis. Dan kita lihat ini ada reinforcement di sini ya, yang dari material TPU. Ini dibuat seolah-olah kayak topografi gunung juga. Jadi ya itulah, selalu gue bilang 910 itu desainnya nggak pernah gagal. Sukses terus, dan ini seneng banget gitu liatnya, detail per detailnya itu loh. Wow, ini harganya terjangkau guys, tapi detail per detail bener-bener diperhatikan banget sama mereka. Respect tertinggi gue masih ada di sini lagi nih. Lihat, ini nggak jebol di Dremel sama kita. Jadi uppernya itu durable banget. Tepuk tangan dulu dong buat uppernya 910. Oke, lanjut kita bahas midsole-nya ya. Ini adalah midsole yang cukup menarik teman-teman. Dengan tes hidrometer kita dapatnya di 17,5 dan 20 HA. Ini cukup konsisten artinya. Dan feel-nya ketika kita pakai move, inilah yang juara. Tapi juga masih ada sedikit energi return-nya yang kalau gue boleh bilang memang tidak terlalu over. Kita tes pantulannya itu sampai 40 cm atau sekitar 18% untuk bounce rate-nya. Tapi ini adalah sepatu yang ketika kita melibas jalan-jalan yang jelek, banyak batu atau rintangan, berhasil diredam impact-nya oleh si midsole-nya. Jadi dia bekerja dengan baik. Yang dimana memang kan kalau kita beli sepatu trail kayak gini, harapannya midsole ini bisa meredam. Kita nginjek batu, ya bukan rasa batunya kerasa 100% sama kita, tapi diredam juga dong dengan baik. Dan itu diamini juga oleh tester kita. Nanti gue bakal bahas lebih lanjut ya. Dan di size 40, stack-nya itu 33,4 di bagian heel dan 18,2 di bagian forefoot-nya. Yang artinya kita punya heel to drop itu 15,2 mm. Agak lebih tinggi, tapi silahkan menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan rating buat midsole-nya ini adalah 7 dari 10. Sekarang kita masuk ke layer A3, yaitu outsole-nya, yang dimana gue udah tunggu-tungguin, gue penasaran banget. Ternyata setelah kita tes Dremel, dia itu berkurang 1,8 mm, yang buat standar benchmarking kita udah bagus. Udah bagus banget teman-teman ya. Segitu, bahkan ini ketika dipakai trail bisa nge-grip ya. Jadi ternyata di permukaan licin yang kering dia nge-grip dengan baik. Permukaan licin yang basah berkurang memang, tapi masih nge-grip dengan baik. Nah, ketika kita bawa, ada beberapa catatan, yaitu untuk di permukaan tanah, dia nge-grip dan anteng banget. Permukaan batu-batuan pun seperti itu. Yang menjadi catatan cuma satu, permukaan lumpur yang ada batunya.
sisanya so far aman. Nah, kita mungkin belum ngetes sampai masuk sungai gitu ya, karena memang kondisinya lagi agak kering pas kita main kemarin. Tapi ini adalah salah satu sepatu yang sangat bisa diandalkan banget untuk berbagai macam medan yang sudah kita tes kemarin, apalagi harganya. Ya, ini value for money sih dengan semua benefit yang bisa dikasih si solnya ini ya. Oh iya, rating dari solnya itu 8 dari 10. Wah, menarik ya. Dan kalau kita rata-ratain untuk keseluruhan material atau layer A ini kita berikan rating 7,17. Lanjut di layer B, kita mau bahas konstruksi. Satu, kalau kita ngomongin panel-panel udah rapi, aman, jahitan-jahitan juga bagus banget. Ada hal yang tadi sempat gue bahas, yaitu penggunaan material kayak gini nih ya, yang udah di styling ya dengan unik. Mungkin ini nggak nambah apapun, tapi ayo kita kasih satu momen untuk mengapresiasi gimana caranya mereka meletakkan detail-detail yang cukup rumit ini dengan eksekusi yang sangat baik. Gokil ya. Meskipun ini harganya terjangkau, tapi nggak dibikin seadanya. Itu feel yang gue rasakan ketika ngelihat keseluruhan sepatunya 910 Yuza Mars J0 ini. Kalau ngomongin bonding memang udah aman banget ya, susah banget ngejebolin ini. Yang belum kita tahu adalah kalau kita pakai trailan terus-terusan, terus kerendam lumpur atau kerendam air dengan intensitas yang cukup tinggi akan bertahan berapa lama, itu jujur kita belum punya jawabannya. Dan di sini kita ngundang, kalau teman-teman punya experience, boleh ikut sharing juga. Karena so far, kalau menurut pengamatan kita di lab, ini lemnya sudah sangat bagus sekali, dan harusnya kita bisa percaya banget sih sama konstruksinya 910 yang satu ini. Gak kalah menariknya ini yang gue janjikan bahas di belakang tadi nih ya. Ini bagian belakang harus dikunci dengan baik kalau kita mau ngetrail. Ya makanya butuh ininya dalam nih ya, dan locking ngikutin kontur heel kita, dan itu dilakukan 910 dengan sangat baik. Nggak cuman itu, ketemu kolarnya itu juga pas, nggak lebay, nggak terlalu longgar gitu ya. Ini bisa dikunci dengan baik. Akhirnya kita bisa merasakan banyak support-support di berbagai part yang lain itu berjalan dengan baik tanpa mengorbankan mobilitas tuh. Jadi buat layer B ini kita berikan rating 7,75 dari 10. Nah, sekarang kita masuk ke layer C. Kita punya data pengecekan yang cukup mendalam, tapi biar efisien waktu, gue kasih tahu aja intinya. Secara fitting, dia termasuk yang reguler, jadi tidak wide dan tidak narrow juga. Ada di tengah-tengah aja dengan tapering yang tidak terlalu ekstrim. Jadi kalau kalian tipe kakinya yang reguler itu bisa banget masuk ke sini. Tapi buat yang tipe wide, mungkin ini bukan yang terbaik buat kalian. Dan yang harus diperhatikan juga, nanti kan ada impact juga terhadap nabrak nggak nih si kakinya. Oh iya, ngomong-ngomong soal nabrak, ada satu hal yang unik sebenarnya. Ini adalah easy fix dari sepatu ini ya. Karena pas kita cek untuk uphill, enak banget ya. Tanjakan ini enak banget, bener-bener rasanya secure dan aman. Tapi begitu downhill, kita ngerasain kurang nahan nih si talinya dengan penggunaan tali elastis ini. Makanya kadang-kadang pas downhill, jari-jari kita bisa nabrak ke depan. Tapi ini gampang banget ngatasinnya, tinggal ganti talinya dengan yang non-elastis. Itu 90% masalah kalian bakal berkurang. Jadi itu easy fix ya teman-teman. Nah sebenarnya preferensi sih, gue tidak melihat sepatu ini sebenarnya jelek ya. Karena ini dengan quick lacing system ini justru banyak memudahkan kita. Tapi kalau resiko tadi terjadi, pas lagi downhill kurang ngunci misalnya, barulah lebih baik diganti. Gue lihat sebenarnya ya, sepatu ini tuh potensial lebih dari buat trail run doang, tapi juga bisa buat sepatu ngampus atau sepatu daily. Karena apa? Karena dengan geometrinya gue lihat ini, perhatiin ya, bagian sininya lebar, dia jadinya lebih stabil dan lebih suportif buat kalian, dan itu yang memang seharusnya terjadi di sepatu-sepatu trail. Makanya enak banget buat kalian yang mencari sepatu yang ingin yang agak lebih stabil, itu mencari sepatu ini sebagai alternatif. Meskipun bukan pilihan utama, tapi gue bercerita aja kalau ini sangat menarik dari segi kestabilannya. Dan quick lacing system ini kalau kalian pakainya hanya untuk hari-hari, itu sangat mudah sekali untuk keluar masukinnya dan sangat nyaman. Itu aja sih ya. Dan model, lihat, gak malu-maluin, ini keren. Makanya gue kasih rating untuk layer ini adalah 8 dari 10. Oke, layer C dan layer E gue sudah kompres sedemikian rupa, di mana di layer D ini sebenarnya membahas untuk berjalan. Nah, gak ada isu yang berarti ketika kita pakai jalan. Bahkan yang ngetes sepatu ini adalah videographer kita. Beberapa kali dia pakai untuk kondisi-kondisi di mana harus jalan gitu ya. Di mana jalan terus-terusan sambil bawa beban, tidak ada masalah yang berarti. Tapi kalau memang harus berdiri lama, ini bukan yang terbaik karena rasanya
agak kompres sih midsole-nya, dan ini ujung-ujungnya membuat pegel. Tapi jelas itu bukan tujuan dari sepatu ini. Ini adalah sepatu buat on the move. Jadi kalau kalian ngerasa pegel dengan berdiri lama saat pakai sepatu ini, ya memang bukan itu tujuannya. Wajar ketika kalian pakai gerak atau ketika kalian move, apalagi lari, ini baru kerasa potensi sesungguhnya yang begitu nyaman. Makanya kita pindah ke layer E, di mana sebagai sepatu lari, ini jelas nyaman ya, please adjust accordingly sesuai sama kebutuhan kalian. Tapi yang gue temukan juga, sepatu ini tuh punya daya redam yang bagus untuk melibas jalan-jalan jelek, sehingga impact ke kaki kita itu bisa diminimalisir, dan itu sudah memenuhi kodratnya sebagai sepatu trail. Gak cuman itu, saat dipakai lari pun pace rendah enak, pace tinggi enak, jalan juga enak. Gak cuman dari situ, untuk tanjakan-tanjakan berhasil dilibas dengan tanpa kesulitan lah oleh tester kita. Ya baik dengan gripnya, lihat ini giginya cukup dalam ya, ngegrip tanah itu aman. Dan untuk sepatu ini kemarin kita cek di permukaan tanah, pasir, rumput, lumpur, dan batu teman-teman ya. Dari 5 permukaan itu, yang agak sedikit licin hanya di permukaan lumpur berbatu. Sisanya bisa diterjang dengan cukup baik. Ya sayang memang musimnya sekarang sudah masuk ke kemarau, jadi tidak banyak yang basah-basah. Jadi kita nggak bisa ngetes secara maksimal. Kalau kalian ada yang udah ngetes, coba komen di bawah. Kita juga penasaran dengan kondisi basah maksimal, apakah dia masih maksimal juga atau enggak. So, sebelum gua kasih rating finalnya, ada room for improvement dari sepatu ini. Yang pertama adalah liningnya yang bisa dibikin lebih durable lagi. Yang kedua adalah ketersediaan size besar. Karena ini sudah enak banget, tapi sayang mentok di 45. Kalau ada teman-teman yang 46, 47 pingin cobain trail run, sayangnya jadi tidak bisa terakomodasi oleh 910. Padahal menurut gue ini adalah starter yang bagus banget. Overall-nya dia bisa menyikat atau melibas kebutuhan trail kalian dengan sangat baik. Dan nyambung dengan itu, ini adalah 3 kelebihan dari sepatu 910 ini. Yang pertama, modelnya. Kalian jelas ya bisa ngelihat modelnya sekeren ini, dengan eksekusi konstruksinya itu bagus sekali. Dan kita juga bisa ngelihat dia punya kestabilan yang sangat bagus. Bahkan gue bisa ngelihat sih kalau ini dengan geometrinya bisa mencegah atau seenggaknya mengurangi resiko ankle sprain. Dan yang paling penting, dengan racikan soalnya ini bisa mengurangi impact ke kaki kalian. Ya buat orang-orang yang baru mulai nge-trail, pasti cukup kaget juga dengan medan-medannya. Dan kalau kita nginjek batu dan lain sebagainya itu, impact-nya semua kerasa, ya badan kan sakit ya. Kaki juga sakit. Nah, dengan sepatu ini adalah salah satu yang nggak bikin capek atau nggak bikin fatigue after melibas jalur-jalur trail, sebagaimana diceritakan oleh tester kita. Dan rating finalnya 7,88, dan gue berikan predikat pilihan smart buat orang yang baru mulai trail run. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.